Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi kita bersama hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Apa kabarnya hari ini? Tadi saya sebetulnya di jalan mau live report loh, karena hari ini Jakarta dan sekitarnya udah siap panasnya ya. Bener-bener deh gitu. Sampai kita bawa kendaraan itu kaca film udah 80% masih tembus. Ush, begitu luar biasa ngeri ya panasnya ya. luar biasa. Oke. Tapi kita tetap sehat itu harus ya, apapun yang terjadi. Nah, hari ini kita akan bahas banyak hal mengenai kesehatan. Sudah hadir di samping saya nih Naomi, ini ada Pak Nyoto Stianto. Beliau adalah pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Saya sudah kepanasan ya. Jadi itulah kenapa kepanasan rambutnya jadi putih. Oh iya dong, biar apa? Kayak Naruto. You look so different today ya. Pak Nyoto hari ini beda banget. Masa sih beda? Ya tonton YouTube kita dong ya, di Ziman Herbal, biar tahu Pak Nyoto kayak apa sih gitu. Tapi keren loh Pak Nyoto. Keren ya. Saya udah tahu sih kalau saya keren. Menyesal saya menyebutkannya. Sehat selalu Pak Nyoto ya. Sehat lah. Oke, dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman seringkali kita tuh nggak nyadar gitu ya Pak Nyoto ya, bahwa sebetulnya kita itu sudah sangat edik pada obat. Wah, edik kok sama obat ya. Iyalah. Kalau saya edik mah sama orang tajir. Tuh, adik sama obat ya kan. Edik sama obat. Nah, memang sih banyak banget di antara kita yang pada saat-saat tertentu ya, itu stres yang tiba-tiba datang ya nggak sih? Ya. Misalnya nih dikejar deadline ya, bisnisnya stuck ya, kita lagi mau ujian, mau tampil ya tiba-tiba stres gitu dah. Tuh. Padahal itu adalah profesi yang kita kerjakan, makanya suka pada minum antidepresan ya. Tuh. Pusing sedikit langsung minum obat, sakit Ya, perut betul. minum obat. Yang ada kalau nggak minum obat sakitnya nggak hilang gitu. Iya. Jadi edik sama obat-obat itu. Ih, tahu nggak sih kalau itu tuh bahaya. So jangan kemana-mana, silahkan stay di sini. Yang mau nanya boleh 081511103103. Dan kita juga ada di YouTube channel kita Ziman Herbal. Pak Nyoto. Yup. Pak Nyoto juga suka begitu nggak? Apa tuh? Ya tadi tuh jadi bentar-bentar minum obat. Ya, jadi kan sebenarnya gini ya, semua obat yang biasa dikonsumsi untuk obat-obatan umum ya, yang kita bisa beli di toko, di warung, di apotik, pokoknya obat bebas dah ya. Itu biasanya yang diatasi cuma gejalanya, bukan sumber penyakitnya. Karena rata-rata yang diandalkan itu untuk pereda nyeri, ya kan, nyeri lambung, nyeri kepala, nyeri gigi, nyeri apapun gitu ya. Itu biasanya cuma menghilangkan gejala, tapi bukan menyembuhkan penyakitnya itu sendiri. Menghilangkan sensasi Iya, ya Pak ya. jadi Sensasi nyerinya itu ya. Rasa ketidaknyamanannya itu yang dihilangkan. Ya kan lindu-lindu, nyeri-nyeri di lutut, di tangan, di kaki, padahal asam urat ataupun rematik atau apapun, konsumsi obat pereda nyeri hilang, tapi kan nggak sembuh penyakitnya. Nanti manfaat dari efek obat itu hilang, ya kumat lagi. Makanya banyak orang yang sedikit-sedikit kecanduan minum obat, sedikit-sedikit minum obat itu sedikit-sedikit enggak ya. Jadi yang sebenarnya itu kita jangan sampai menjadikan kita itu menggampangkan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang ada di pasaran, karena konsumsi obat-obatan itu juga bisa kita konsumsi kayak makan nasi, karena itu obat itu ada takarannya ya kan, kapan waktunya, ada kontraindikasinya ya kan. Bahkan obat itu sebetulnya bisa jadi racun ya Pak Nyoto ya. Contoh ini yang paling simpel ya, ada orang begitu konsumsi obat kok tiba-tiba kena stroke. Nah, ternyata dia konsumsi obat pereda nyeri yang kelasnya ibuprofen atau aspirin lah ya. Kan Kak, dosisnya minimal 1 tablet. Dia minum langsung 3 tablet sekaligus, akibatnya pecah pembuluh darah. Ya kena serangan stroke akibat salah minum obat yang sebenarnya obatnya umum. Oke. Aspirin kok. Cuma kalau berlebihan minumnya juga berbahaya buat Berarti itu salah takaran ya? kesehatan. Salah Iya, takaran, salah takaran ya kan. Jadi banyak sekali orang yang konsumsi obat-obat itu sembarangan. Ada yang efeknya seketika, tapi efek jangka panjangnya itu kan merusak sistem organ. Kasihan dong lever kita, kasihan dong ginjal kita yang tiap hari konsumsi obat pereda nyeri misalnya kan.
Apalagi yang konsumsi obat batuk, obat flu, obat alergi seperti CTM, efeknya kan ngantuk. Terus dia nyetir mobil, konsumsi obatnya overdosis. Lagi nyetir tiba-tiba ketiduran, kecelakaan, macam-macam. Karena nggak baca efek samping dari obat-obatan itu, walaupun itu umum bisa dibeli bebas, kan gitu ya. Jadi konsumsi obat jangka panjang, walaupun itu obat umum, itu juga memperparah kondisi kualitas organ-organ kita sebenarnya. Oke, Nah ini yang obat mesti kita umum tuh sharing. obat yang beredar di pasar ya, over the counter ya, OTC apa ya. Jadi betul. obat-obat yang bisa dibeli di warung-warung. Tapi emang iya sih, ada teman saya itu kalau misalnya pusing sedikit nyariin itu, lagi cari itu lagi. Jadi sekarang dia tuh nyetok, Pak. Nyetok ke obat ya. Iya. Nyetok itu pacar. Nah, Nah kan itu boleh, seru ya kan. Itu obat juga loh sebenarnya, tapi aman. bikin adik gak? Iya. Oke, dan nanti kita akan lanjut lagi. Jangan lupa yang mau nanya boleh 081511 103 103, dan acara yang ada di radio kesayangan Anda ini dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Kita kembali setelah break. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Ya, menghindari ketergantungan obat adalah tema kita hari ini ya. Silahkan yang misalnya punya problem juga, Anda boleh bertanya di 081511 103 103. Kiat Sehat awet muda tanpa obat dipersembahkan Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Tadi Pak Nyoto ada cerita tuh, jadi ada orang yang itu kayaknya jadi habit ya Pak ya. Iya, jadi betul. kebiasaannya Jadi dikit-dikit dikit-dikit obat. menggampangkan untuk konsumsi obat yang memang dijual bebas sih. Cuma kan kalau dia itu menggampangkan, misalnya sakit kepala, minum aspirin 1 nggak mempan, 2 nggak mempan, 5 aspirin dikonsumsi langsung, ya kan pembuluh encer, bisa menyebabkan lambung kita itu pencernaannya pendarahan. Bahkan bukan ada yang pendarahan pencernaan juga, ada yang sampai pembuluh darah di kepalanya pecah juga ada. Karena overdosis walaupun obat bebas, ya kan? Iya. Jadi itu yang orang nggak ngerti, main ngegampangin, obat bebas ini deh, makanya senak jidat. Nah itu kan salah. Ada lagi yang orang bawanya teler, lemes, padahal itu kan gejala penyakit. Dia punya apa, gampang capek, gampang lemes, nggak punya energi. Dia konsumsi minuman energi drink berlebihan. Ya, jadi kecanduan minuman energi drink, tiba-tiba tubuhnya gatal-gatal semua, ya kan, buang air kecilnya susah. Dicek, wah mesti cuci darah, gagal ginjal karena kecanduan minuman yang berenergi, padahal dia penyakitnya ada gula misalnya kan. Gampangin aja deh, lemes karena ada gula darahnya tinggi, minum obat minuman berenergi. Makanya macam-macam. sebaiknya dicari tahu ya penyebab penyakitnya tuh apa gitu. Betul. Jadi nggak cuman asal hajar obat, padahal sebetulnya dia cuman meredakan sensasinya saja ya, tidak sampai titik poinnya. Tapi kalau misalnya dikit-dikit WA, dikit-dikit visi, dikit-dikit nanyain, itu boleh nggak? Boleh, udah makan belum? Kalau itu sih boleh banget ya Iya. kan? Karena bikin kita jadi happy. Betul. Kalau itu malah yang, kok nggak nanya-nanya sih dari tadi nih? Biasanya nanya. Oke, kalau gitu Oke. biar kita tahu dan paham mengenai penyakit secara dalam, gimana kalau udah mulai banyak mengkonsumsi obat-obat tersebut, berarti harus eksplor lebih dalam Kita ya. mesti explore dan kita harus tahu betapa semua obat itu punya efek samping. Contoh aja ya, ini kalau ini bukan obat bebas sih, ada obat untuk konsumsi obat jantung, ya kan? Karena kalau kita ada masalah nggak enak di jantung kita konsumsi obat jantung walaupun diresepkan dari dokter, itu kan fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah, ya kan? Tapi efek sampingnya itu kita sakit kepala. Jadi minum obat jantung anti angina itu melebarkan pembuluh darah, efek sampingnya kita sakit kepala. Kita malah minum obat pereda nyeri, itu yang berbahaya, ya kan? Jadi pilihannya cuma 2 pilihan. Udah deh, nggak apa-apa sakit kepala sebentar daripada jantung saya berhenti berdetak, kan gitu ya. Jadi setiap obat itu pasti ada efek sampingnya, dan itu kalau yang diatasi cuma gejalanya, yang nggak sembuh. Jadi kesembuhan hakiki itu kalau kita mampu memperbaiki semua organ-organ tubuh kita, semua sistem dalam tubuh kita sampai ke tingkat seluler, barulah kita bisa menemukan kesehatan hakiki dan tidak ketergantungan obat. Bukan berarti nggak boleh minum obat. Jadi minum obat itu kadang-kadang aja, jadi bukan minum obat sehari-hari, karena semua obat itu ada
dosisnya. Dan kita harus tahu ya, yang namanya obat hanya dikonsumsi orang sakit. Orang sehat jangan minum obat. Yang bisa dikonsumsi orang sehat maupun orang sakit adalah suplemen. Oke, gitu. orang sehat minum di kafe, salah ya? Oke, jadi begitu ya. Nah, sekarang tadi Pak Nyoto, saya tertarik ketika Pak Nyoto kesehatan hakiki itu Tuh. sampai pada tingkat seluler. Nah, Ya. mungkin ini diterjemahkan maksudnya gimana itu? Nah, jadi kan kalau kita itu mau sehat kan harusnya dari sel-sel kita dulu yang sehat. Kalau sel-sel kita yang sehat, lama-lama membentuk organ kita organ yang sehat. Organ kita yang sehat membentuk sistem regulasi dalam tubuh yang sehat. Akibatnya kita bisa menikmati hidup karena tubuh kita mau dibawa apapun bisa, nggak gampang capek, nggak gampang letih, tidur lelap, ya kan, makan juga doyan, ya kan, buang air besar lancar. Jadi bisa beraktivitas, bisa produktivitas karena semua organ tubuh kita fungsinya normal. Nah, mereka yang nggak normal itu banyak keluhan, buang air besar susah, minum obat, ya kan? Begitu minum obat, buang air besarnya keseringan, minum obat lagi. Habis sakit kepala, minum obat. Habis sakit kepala, tapi bawaannya tidur terus, minum obat anti tidur. Jadi kan nggak bener. Tubuhnya cuma direkayasa oleh bahan-bahan kimia yang sebenarnya makan lama memperberat fungsi organ tubuh, diantaranya fungsi daripada liver yang menyaring racun dan ginjal yang mencuci darah. Nah, kalau kita punya liver sudah keracunan, hepatotoksik, kita punya ginjal udah kelebihan beban, rusakan ginjal, nah itu udah nggak ada obatnya lagi deh, nggak ada mempan lagi obat-obat bebas atau obat umum yang kita jadikan kebiasaan konsumsi. Jadi yang paling bagus itu kebiasaan jarang minum obat. Minum obat kalau hanya Kepepet hal-hal yang aja. kepepet aja, ya kan? Iya, betul, Jangan betul, memepetkan diri kan gitu. Ya, saya juga gitu sih Pak. Pokoknya kalau kebangetan banget saya nggak mau minum obat. Iya. Karena saya sudah kena suplemen Betul. yang bisa membantu kita buat always ready to do everything. Betul. Contoh lagi ya, masih ada waktu kali ya. Kalau kita konsumsi obat jenis antibiotik gitu misalnya, eritromisin, anti rematik juga seperti fluoroquinon, anti kanker dan sebagainya, itu kan efek sampingnya gampang mual. Nah, akibat kita kebiasaan konsumsi antibiotik, apalagi dosisnya makin tinggi, semakin mudah mual, kita minum obat anti mual, malah kita lama-lama merusak sistem pencernaan kita. Kan seperti itu. Oke. Kemudian kita konsumsi obat apa namanya tuh yang fungsinya untuk nyeri-nyeri otot gitu kan. Udah deh saya konsumsi obat untuk menanggulangi masalah nyeri otot. Ternyata orang yang konsumsi obat-obat nyeri otot setelah diteliti itu ternyata kolesterolnya tinggi akibat dari efek samping konsumsi obat nyeri otot itu. Oh, gitu. Jadi rasa nggak nyamannya Otot hilang, hilang, tapi tapi menimbulkan masalah baru. Ada PR dengan kolesterolnya Iya, gitu ya. betul. Ini yang seringkali nggak disadari dan nggak diketahui masyarakat ya. Ya. Ya sudah, nanti kita akan lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, Zima Lovers. Kita akan lanjut setelah jeda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sudah paham sekarang? Ya, jadi mulailah dilihat kembali ya. Kalau misalnya udah terlalu banyak konsumsi obat-obat itu tadi, berarti ada sesuatu yang harus dibenerin gitu ya. Bisa jadi ada penyakit-penyakit yang sudah terkandung di situ lama, tapi nggak kedetek, akhirnya stadiumnya malah tinggi gara-gara kita cuman menghilangkan sensasi nyeri, sensasi sakit-sakit yang cuman kulitnya aja. Nah, tadi Pak Nyoto juga sudah banyak cerita tuh mengenai dosis juga penting ya, biar Ya. kita nggak salah. Kalau misalnya ya namanya juga sesuatu yang kebanyakan itu nggak bagus ya, keterlaluan. Iya. Cinta kalau juga keterlaluan nggak bagus ya Pak Nyoto ya. Ya nggak terlalu, mesti dibagi-bagi Bucin. lah bagi kita juga. Nah, ya, gitu. jangan- Bucin itu kan menyiksa ya, Betul. termasuk sama penyakit ini gitu Tuh. kan. Nggak ada obatnya itu. Kalau bucin. Kita panjangin yang ngomongin Boleh. bucin. Bucin sama obat. Oke. Oke. Nah, kalau gitu berarti untuk kita mencapai pada kesehatan hakiki tadi, Pak Nyoto, Ya. itu apa sih yang mesti kita lakukan? Biar, Ya. biar kita paham gitu. Jadi yang paling penting itu kita harus sadar kita harus sehat secara hakiki dan tidak ketergantungan obat.
ya kan? Karena ada efek minum obat terus-menerus itu, kalau kita konsumsi obat terus-menerus karena kita udah keranjingan, itu kerusakan di ginjal akibat bahan kimia dari obat-obatan itu. Hepatotoksik, banyak racun obat di liver, lama-lama kena liver. Kita punya sistem pencernaan, konsumsi semua obat-obatan kan sifatnya asam ya, acidic. Lama-lama gampang sakit perut, gampang mual, gampang muntah. Kemudian lama-lamanya parah, gampang diare, terus suhu tubuh kita nggak normal. Habis sakit kita demam, obat penurun panas. Sakit kepala, obat sakit kepala. obat pusing. Mual-mual, obat mual-mual. Anti-mual. Jadi walaupun tuh bebas, lama-lama kalau kita konsumsi dosisnya lama, besar gitu ya, terus pemakaiannya itu jangka panjang, itu berisiko loh. Detak jantung kita nanti bisa nggak beraturan. Kok detak jantung saya iramanya nggak keren gitu ya. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang pelan gitu ya. Kadang-kadang slow, kadang-kadang heavy metal, Kadang-kadang heavy metal, kadang-kadang R&B. koplo, kadang-kadang jazz. Itu udah kebanyakan obat mungkin ya. Iya. Tekanan darahnya juga nggak stabil, kadang-kadang turun, kadang-kadang tinggi, kemudian gampang ngantuk. Kemudian ya kalau kebiasaan konsumsi obat-obatan CTM misalnya ya, anti alergi. Iya, itu sih bisa tidur seharian. Iya, habis itu udah minum CTM, minum obat batuk, minum obat pilek, minum obat flu, aduh. Nah, lama-lama kita bisa disorientasi tuh kalau kebanyakan obat. Sistem saraf kita jadi nggak bener. Bisa nyeri dada, sesak napas. Kemudian juga ya kalau masalah perut jadi pasti problem lah kalau orang yang udah dikit-dikit obat-obatan. Kok saya gampang diare ya? Kok saya susah buang air besar ya? Kok saya nyeri-nyeri perut? Ya kan, kok nyeri-nyeri punggung, nanti obat lagi. Padahal efek dari obat-obat yang dia kecanduan, Oke. lama-lama malah keracunan obat, ya kan? Jadi satu-satunya jalan mesti detox ya Pak ya, ngilangin racun dulu dong. Iya, jadi ya kita harus jangan ketergantungan obat-obat deh, walaupun obat bebas. Kita mesti tahu kita punya masalah penyakit apa, kita sehatkan tubuh kita secara hakiki dan secara benar, ya kan? Oke. Pola makan kita, gaya hidup kita, konsumsi suplemen yang efektif. Yang nanti kita bahas deh suplemen yang efektif Oke, itu. kita ke Olahraga pertanyaan dulu ya. teratur, Mhm. gitu. Ke pertanyaan dulu ya Pak Nyoto Boleh, ya. boleh. Oke. Ini ada dari Bapak Niken. Wah, Bapak kok Niken ya. Oke. Selamat sore Pak Nyoto. Saya mau tanya, bisa nggak sih Ziman ini buat obat batu empedu? Oke, kalau untuk obat batu empedu, tapi saya garis bawahi dulu ya. Ziman itu bukan obat, tapi itu makanan yang orang sehat bisa minum, orang sakit juga bisa minum. Jadi kalau orang sehat konsumsi Ziman terus-menerus, itu mencegah terjadinya batu empedu. Cuma kan masalahnya saya sudah punya masalah batu empedu, nggak ada salahnya dicoba. Moga-moga batunya tidak tambah besar. Karena kalau batunya itu tambah besar dan tubuh kita tidak bisa mengeluarkan ke saluran pencernaan, itu biasanya dioperasi. Diambil empedunya. Iya, karena kan begitu kita udah nggak enak, kolik gitu ya, muntah-muntah atau kita sakit di bagian belakang, ternyata empedu. Mau nggak mau kan tindakan medis ya diambil batunya. Tapi kalau batunya udah kelewat besar ya sama empedunya sekalian dicabut. Akibatnya tubuh kita nanti tidak bisa mengemulsi makanan yang mengandung lemak, minyak gitu ya. Nah, itu kan kita nggak ingin terjadi. Nah, kita bagi mereka yang belum termanifestasi penyakit batu empedu, minum Ziman dari sekarang. Bahkan bukan batu empedu aja ya. Orang sehat yang konsumsi Ziman rutin, itu biasanya kolesterolnya bagus, normal gitu ya. Tekanan darah normal, asam urat normal, kolesterol normal, dan tidak termanifestasi batu empedu. Bagi mereka yang punya batu empedu, moga-moga batu empedunya itu belum parah. Ngasih pasir ya. Iya, jadi masih bisa tubuh kita itu mengeluarkan. Konsumsi Ziman terus, tubuh kita punya kekuatan untuk mendetok semua sampah-sampah yang di empedu. Ya, tapi kalau batu empedunya udah besar sekali, kita nggak tahu. Tapi kan tidak ada salahnya konsumsi untuk mencoba. Siapa tahu itu solusi yang paling bijak. Ya, jangan sampai terjadi penyakit kita kronis baru ngambil tindakan, itu salah besar. Oke, kalau dijelaskan secara ilmiahnya gitu, kenapa Ziman bisa membantu di batu empedu? Ya, karena kan pada prinsipnya orang yang punya masalah batu empedu itu kan, empedu itu dihasilkan oleh tubuh kita itu fungsinya untuk mengemulsi lemak. Tapi kalau cairannya berlebih, regulasinya tidak seimbang, akibatnya malah jadi batu. Nah, kalau konsumsi Ziman di mana regulasi tubuh kita dan hormonal kita diperbaiki sehingga tidak terjadi deposit batu-batuan tersebut, tubuh kita juga bisa membuang deposit tersebut sehingga tidak terbentuk batu empedu. Oh, Gitu. jadi bisa juga
sebagai pencegahan Iya. ya. Kalau misalnya minum Ziman agar tidak terkena batu empedu. Oke, jadi kalau memang disarankan harus meminum Ziman, itu berapa kali sehari? Tenang ya, nanti kita akan bahas lebih jauh. Kita break dulu dan lanjut lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Aku tuh ya udah saking jatuh cintanya sama acara ini, jadi nggak mau dilepas. Pokoknya kalau acara ini harus denger. Soalnya bisa banyak banget tips-tips kesehatan yang kita bisa dapetin ya. Pastinya di radio kesayangan Anda. Kiat sehat awet muda tanpa obat, persembahan Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Yang sudah tanya ke 081511 103 103. Ini ada Ibu Prapti. Pak Nyoto, Ya. Saya tuh ya kalau kurang tidur tuh Pak Nyoto, itu saya suka vertigo. Ini Waduh. nulisnya vertigo loh ya. Vertigo, per-peran deh kita ya. Suka kambuh tuh vertigo saya. Tapi sih gak sering-sering juga sih Pak Nyoto. Sampai sekarang saya masih minum Ziman loh. Kalau pusing sih jarang. Cuman ini loh Pak, kalau vertigo datang itu mumet banget loh Pak. Betul. Nah itu gimana Pak solusinya Pak? Jadi kalau kita itu memang sudah punya masalah vertigo, ada beberapa tips gitu ya. Jadi kalau kita dalam kondisi tidur, saat bangun jangan duduk langsung berdiri. Mesti pelan-pelan. Jadi hindari terlalu cepat berdiri saat bangun tidur. Karena kalau begitu vertigonya gampang kambuh. Biasakan duduk sejenak sebelum berangkat dari tempat tidur. Kemudian kan gerakan kepala perlahan-lahan dan hati-hati saat beraktivitas. Karena kan biasanya orang vertigo itu punya masalah keseimbangan di telinga, ada cairan misalnya ya, atau kena virus atau ada masalah di kepala. Jadi kepala itu gerakannya juga harus hati-hati. Hindari olahraga yang perlu pergerakan cepat seperti sepak bola, apalagi badminton yang ngejar bola gitu ya. Tenis. Jadi hindari olahraga, kalau bisa olahraga yang slow motion. Oh, Kalem. yoga. Yoga, tai chi, apalagi yang kalem-kalem gitu oke. ya. Catur. Catur itu bukan olahraga. Bridge bukan olahraga. Bagi saya bukan, itu olahraga otak maksud saya ya. Kemudian hindari kebiasaan merokok. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah dengan vertigo, jangan kecanduan rokok, jangan konsumsi minuman beralkohol karena bisa memicu vertigonya gampang kambuh. Apalagi kecanduan konsumsi makanan yang asin-asin, kopi yang mengandung kafein, pokoknya ya, mau coklat, mau kopi, mau teh mengandung kafein, dan makanan yang manis-manis itu memicu vertigonya sering kambuh. Jadi bagi mereka yang udah punya masalah vertigo, jangan kebanyakan makanan yang asin-asin, manis-manis, mengandung kafein. Kemudian kalau dengerin musik, karena kan masalahnya di telinga juga ya, di estasiusnya itu, jangan pakai earphone terus putarnya paling gede. Oh, nggak boleh. Ya kupingnya budak. Itu bisa Jadi bikin volume vertigo suaranya juga. kecil aja. Oh, volume Iyalah. bisa bikin, Orang normal aja pakai volume gede langsung puyeng, apalagi Iya. kena vertigo. Oh, oke. Ya kan? Jadi konsumsi Zimannya harus rutin, karena kan nggak ada yang kita konsumsi sebentar bisa cepat kelar, karena tubuh kita untuk memperbaiki, merenovasi, mereparasi semua kerusakan di sistem keseimbangan kita itu butuh waktu. Jadi kita konsumsi Zimannya harus rutin, pagi, siang, sore, sama menjelang tidur rutin. Hindari hal-hal yang memicu vertigo kita kumat seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, olahraga yang paling bagus olahraga yang membantu keseimbangan kita itu membaik. Ya, termasuk yoga dan sebagainya. Oh, atau berjalan di atas tali tuh. Oh, itu. Apalagi di atas Itu kan tali di keseimbangan. gedung yang tinggi gitu ya. Belajar training Iya. jadi Spider-Man. Oke. Terus. Udah. Jadi kalau sudah punya masalah tersebut, ya pola makannya tadi, hindari konsumsi makanan kelewat manis, yang banyak garam, banyak kopi-kopi, atau yang mengandung kafein, jangan lagi merokok dan konsumsi alkohol. Kalau olahraga jangan pakai olahraga yang bergerak cepat, olahraga yang santai. Nanti lama-lama tubuh kita itu bisa mengembalikan homeostatis, keseimbangan tubuh. Jadi nggak mudah vertigo lagi kalau seandainya semua penyebabnya diantaranya bisa virus, bisa cairan dalam telinga, ya kan, antara otak dan telinga, estasius ya. Ya. Mungkin juga ada infeksi di kita punya saraf di keseimbangan.
itu udah teratasi, apalagi dengan konsumsi Ziman rutin, ya lama-lama goodbye deh Mr. Vertigo. Oke. Oh, jadi vertigo tuh permasalahannya di keseimbangan tubuh ya? Ya, Bukan betul. karena pusingnya, bukan karena kepalanya. Ya kan itu salah satu pemicunya apabila dia udah punya masalah dengan keseimbangan saraf keseimbangannya, sakit kepala berlebih, bisa vertigonya kumat. Nah, kan banyak orang yang walaupun sakit kepala tapi nggak kena vertigo. Nah, kan gitu. Oke, begitu ya Bu. Berarti jadi Zimannya diterusin aja karena itu bagus banget, bisa membantu kita untuk Betul. mengatasi berbagai macam jenis penyakitnya termasuk vertigo. Nah, tapi Pak, kok Ziman itu bisa buat apa aja penyakit sih Pak? Jadi Sebetulnya kan Ziman itu kan sebenarnya adalah makanan yang bisa dikonsumsi untuk orang yang sehat agar bertambah sehat dan tidak mudah terserang berbagai macam penyakit, dan mereka yang punya masalah kesehatan mampu menemukan kembali kesehatannya karena ini makanan. Jadi mau dikonsumsi selagi sakit atau selagi sehat wajib hukumnya dikonsumsi. Kenapa? Bagi kita yang ingin umur panjang, sehat segar bugar dan bisa berproduktif, kita butuh seluruh tubuh kita itu sehat bugar. Tubuh kita itu butuh asupan makanan antioksidan yang kaya dengan gizi mikro. Nah kalau gizi makro kan kita tahu deh ya, protein, apalagi tuh yang umum karbohidrat, lemak kan cuma 3. Makan pasti ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Itu gizi yang umum, namanya gizi makro. Tapi yang mikro itu sangat penting untuk kualitas kesehatan kita. Nanti kita bahas Oke, lagi. apa sih gizi mikro itu ya? Oke, nanti lanjut lagi ya. Kita standby dulu sebentar. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Siapa sih yang mencintai diri kita selain diri kita sendiri? Jadi jangan nunggu sampai sakit ya, sampai lebih parah lagi terus minum obat terus-terusan. Karena sesungguhnya kita itu bisa menjaga kesehatan kita dan melatih diri kita sendiri buat gak tergantung sama obat-obatan tadi. Tapi lebih kepada suplemen aja, karena suplemen ini bisa punya manfaat hampir pada semua penyakitku gitu sih ya. Karena ini membantu sekali untuk merejuvenasi dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita gitu. Namanya Ziman ya, gengs. ZIMAN, Ziman, enzim antioksidan. Ini dia kandungannya apa aja sih Pak Nyoto? Jadi kandungan dari Ziman ini kan semuanya buah-buahan yang biasa dikonsumsi, tapi buah ini memang secara terapeutik punya manfaat dan khasiat ribuan tahun. Seperti kita tahu deh, buah mengkudu itu khasiatnya kan banyak penelitiannya ya. Kemudian juga ada buah kulit manggis, penelitiannya banyak. Buah Ponica granatum atau delima, penelitiannya banyak. Kemudian pegagan, penelitiannya banyak. Kayu manis, penelitiannya banyak. Apalagi diekstrak dengan teknologi Jepang yang ekstraknya 2 kali dan mempertahankan zat hidupnya, enzimatisnya. Jadi kalau kita konsumsi rutin, itu membuat tubuh kita bisa makin hari makin sehat, awet muda, dan segar bugar. Karena kebutuhan gizi mikro itu sangat penting. Ini kata Earl Mindel, Dr. Earl Mindel ya. Saya susah ngomongnya sih ya, karena ini orang tulisannya Dr. Earl Mindel ya. Tinggal di Indonesia. Betul ya. Dia pengarang The Bible of Vitamin, kitabnya vitamin. Bahkan dia mengatakan bahwa di dunia ini sebenarnya nggak ada penyakit kalau orang itu kebutuhan gizi mikronya terpenuhi. Nah di Ziman itu gizi mikronya kan banyak. Jadi kita konsumsi rutin buat yang orang sehat tambah sehat, orang yang sakit menemukan kembali kesehatannya. Semua orang ingin sehat sih, tetapi tidak semua orang menjaga kesehatan, itu masalahnya. Betul sekali. Dan kesehatan itu memang mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Oh iya betul. Semua orang pengen sehat, tapi Ya. banyak yang tidak mau sehat, ya Betul. kan? Termasuk Begitulah kayak gitu. nggak ada pengakuan dosa Tapi ini ya. ada nih yang paling penting nih, kiat dari Ziman. Apa tuh? Jagalah kesehatan Anda, seakan-akan kamu akan hidup abadi. Cie. Cuh. Jadi kalau kita udah sehat, harus beli Ziman. Seakan-akan kita mau hidup abadi, sehat segar panjang umur. Karena kita konsumsi Ziman rutin dalam kondisi sehat bisa tambah sehat. Yang sakit menemukan kembali kesehatannya dengan syarat pola makan diatur, pola istirahat diatur. Kemudian juga segala satunya teratur gitu. Ya, pola pikir juga jangan lupa ya. Oke, terus Kemudian semua orang itu pasti memiliki rezeki, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan kesehatan.
kecuali orang yang memang memperjuangkan kesehatannya. Dan rezeki yang paling terbaik itu adalah Rezeki kesehatan. sehat. Sebab kalau kita sehat, kita bisa cari rezeki. Kita nggak sehat, boro-boro nyari rezeki, ya kan? Ada juga Ngabisin kita rezeki juga ngabisin malahan. rezeki menjadi beban, kan ekonomi, beban mental, beban moral, nyusahin orang, kan gitu. Oke. Kok Pak Nyeto sekarang jadi wise bener ya? Aduh, kita kan memang sekarang makin tua, apalagi pakai topi, pakai topi Naruto. Ini jangan-jangan Jadi ini mendapatkan, topinya namanya dengan topi Naruto ini, saya mendapatkan inspirasi Iya, dari betul, dunia betul. dimensi lain. Nah itu bikin jadi celing-celing gitu ya. Iya. Pemikirannya ya. Oke. Jadi Ziman ini sangat bermanfaat banget buat kesehatan kita. Gak cuma buat yang lagi sakit, termasuk juga yang sehat. Karena dia bisa memaintain ya. Tadi ada makro-mikronya ya Betul. kan. Nah ini dikonsumsinya sehari 3 kali minimal. Sebaiknya sih 5 kali. Dan Ya. sekali minum 3 tetes. 3 tetes boleh, 5 tetes boleh, yang nggak boleh nggak dibeli, jangan nggak diminum. Harus dikonsumsi rutin. Gitu. Oke. Kalau pengen cepet langsung aja sebotol minumnya. Tapi kalau penyakitnya makin kronis, belinya jangan sebotol ya. Kalau penyakit kita kronis, minimal beli 5 botol sekaligus, habiskan 1 bulan. Kita konsumsi sampai 3 bulan berturut-turut. Protokolnya nanti kita cek deh kualitas kesehatan kita, perkembangannya sejauh mana, biar kita termotivasi menemukan kesehatan kita kembali. Oke, kayaknya sih mendingan minum Ziman deh. Dan ini rasanya tuh enak ya Pak ya. Ya. Sensasinya beda deh rasanya Asam-asam tuh. kecut ngangenin. Rasanya tuh kalau orang bilang cemiwel lo rasa kok cemiwel? Iya, itu kayaknya kosakata baru itu. Oke, bisa didapat di radio kesayangan Anda ini atau sudah banyak beredar di marketplace dan toko-toko obat ya. Jadi Ziman, ZIMAN, enzim antioksidan. Jangan lupa Anda juga mesti subscribe YouTube channel kita biar bisa dilihat lagi kalau mungkin punya problem sehubungan dengan materi yang Betul. kita bahas ya. Pak Nyeto sudah sampai di ujung waktu. Oke. Jadi Apa saya duluan? Apa Medina duluan? satu baru mau ngomong, boleh nggak pinjam topinya gitu. Oke. Terima kasih banyak partisipasi Anda. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.